20 tahun ibadah pukul 13.00 HKBP Rawamangun yang dahulu disebut ibadah khusus HKBP Rawamangun memiliki latar belakang cerita yang luar biasa. Lantas ada cerita apa di balik berdirinya ibadah pukul 13.00 HKBP Rawamangun? Spesial ulang tahun ibadah pukul 13.00 HKBP Rawamangun, kami hadir berbagi cerita. Telah hadir bersama kami sebagian dari para perintis saksi sejarah ibadah khusus HKBP Rawamangun yang saat ini disebut ibadah pukul 13.00 HKBP Rawamangun. Amang Sintua Richard Panjaitan, Paralado aktif saat itu. Amang Evangelis Sianipar, sending aktif saat itu. Betty Hutagalung, Wilman Tambunan, Naposo aktif saat itu. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Amang, Kakak Abang. Sama-sama. Minggu kedua Februari tahun 2001 menjadi pertama kalinya ibadah alternatif atau saat itu disebut ibadah khusus HKBP Rawamangun dilaksanakan di HKBP Rawamangun. Bahkan menjadi yang pertama dilaksanakan di HKBP seluruh Indonesia. Menjadi yang pertama, menjadi pionir, membawa sebuah perubahan. Sudah pasti bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi, apa yang melatar belakangi ibadah khusus atau yang saat ini disebut ibadah pukul 13.00 HKBP Rawamangun berdiri, dijalankan, diadakan. Amang Richard, terhubung dengan kami Amang? Ya. Baik Amang. Amang Richard, bisa Amang ceritakan hal apa yang melatar belakangi berdirinya ibadah khusus HKBP Rawamangun? Silakan Amang. Ya, terima kasih Angel ya. Jadi tahun 2001 kita melihat kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat. Dilatar belakangi dengan analisa kita, penglihatan kita, bahwa makin banyak jemaat yang pergi keluar bagian di gereja lain. Lalu kita membuat juga suatu analisa, ternyata jemaat hadir di dalam di HKBP Rawamangun hanya 40%. Atas dasar itu, lalu Parhab buat rapat dan memutuskan perlu menyelesaikan masalah ini, lalu membentuk tim. Ya, timnya itu dipimpin ketuanya saya sendiri, wakil ketua Pendeta Igor Sibuyan, kemudian ada anggota PGM Siregar, Manurung, dan Amang Sianipar. Lalu kita membuat rapat dan apa hasil kita laporkan di rapat Parhakado bahwa perlu pembenahan di kebaktian umum dan juga perlu membentuk yaitu kebaktian khusus, yaitu untuk kembali jemaat yang sudah dikebakti keluar. Waktu itu alasan saya, kalau anak kita sering makan di rumah tetangga, jangan kita marahin anak kita, jangan kita marahin tetangga, tapi kita belajar bagaimana memasak seperti cara tetangga memasak, supaya anak kita itu betah makan di rumah kita bersama dengan kita. Artinya, kebaktian yang mereka ajari untuk bisa kita adop di dalam gereja HKBP Rawamangun supaya mereka betah kebaktian bersama-sama dengan kita. Kira-kira itulah. Baik Amang.
Kita ketahui bersama Amang membangun suatu hal yang baru, mendatangkan suatu hal yang baru tentunya tidaklah mudah. Bisa Amang ceritakan Amang tantangan saat itu yang dihadapi ketika merintis ibadah khusus. Silakan Amang. Jadi tim yang dibentuk bagi dua. Tim pertama ya tim saya untuk menyusun bagaimana kebaktian khusus dilakukan. Lalu kita mencoba membuat konsepnya, kemudian kita laporkan di rapat Parhalado, yaitu dengan minta izin kepada mereka supaya kebaktian yang biasa diikuti oleh jemaat HKBP di luar bisa kita adop ke dalam, misalnya ya tepuk tangan bisa diterima, angkat tangan kalau bernyanyi bisa diterima, bahkan waktu itu usulkan para pengkhotbah yang sudah biasa mereka dengar, pengkhotbah bukan hanya dari gereja HKBP anggota PGI. Waktu itu kita sampaikan di rapat Parhalado, dapat disetujui. Kemudian kita wartakan 3 kali di kebaktian kita bahwa kita akan melakukan kebaktian khusus, yaitu dengan ada perubahan dari kebaktian biasanya. Dan itulah disepakati setelah diwartakan dimulai kebaktian pertama tanggal berapa untuk saya itu kebaktian perdananya tahun 2001. Kebaktian pertama kita undang waktu itu pendeta Richard Huta Barat. Tapi seorang pendeta di luar yang banyak baktiannya diikuti jemaat HKBP Rawamangun. Kemudian sebagai pembawa acara saya sendiri, lalu kita adakan kebaktian, kita adakan dengan lagu-lagu bukan lagi semuanya dari gereja, lagu-lagu PT, tapi dari lagu-lagu kerohanian yang bahasa di luar. Saya ingat lagu namanya Segala Puji Syukur. Kita undang semua jemaatnya bernyanyi dengan gembira, tepuk tangan. Tadi itu, kita memulai demikian dan semua jemaat rasanya bersukacita waktu itu. Kebaktian ini terus terang aja bisa jalan karena support, dukungan yang penuh dari Napos Pulung, yaitu tokoh-tokohnya ada yang hadir sekarang ini yang siap apapun yang harus dilakukan. Minggu berikutnya kita rapat Parhalado, ternyata kebaktian ini diikuti oleh juga para teman-teman penatua yang tidak begitu senang atas kebebasan ini. Lalu di rapat Parhalado mereka meminta supaya tidak diizinkan untuk tepuk tangan. Tapi di kebaktian berikutnya tetap kita jalan ulang yang secara total mendukung kita. Pada yang kedua juga saya masih pembawa acara, kita masih tetap kebebasan untuk bertepuk tangan, angkat tangan, dan saya waktu itu juga jemaat sangat sangat mendukung. Tapi setelah beberapa kali ini dari teman-teman yang lebih tua, terutama keberatannya luar biasa, sehingga kadang-kadang di dalam kebaktian pun mereka datang dan mencoba mengintervensi di sana supaya jangan ada supaya kebaktian ini jangan berjalan dengan baik. Tetapi kita jalan terus sehingga kebaktian terus diikuti oleh banyak orang. Puncaknya sampai kita mengundang pengkhotbah yaitu pendeta Yusuf Roni.
Ya, waktu Pendeta Yusuf Roni kita undang, jemaat yang hadir kebaktian bukan hanya jemaat HKBP, ada orang Cina, ada orang Ambon, ada orang Batak, sampai semua gereja penuh, bukan lagi hanya di kursi, tapi duduk di lantai di depan altar, semua halaman penuh sampai ke pagar, dan semua bersuka cita. Tapi teman-teman penatua yang tidak setuju justru semakin gencar untuk menolak kebaktian ini. Jadi kalau ditanya, masih banyak sekali dari jemaat khusus masih yang sudah tua, yang tidak setuju di dalam kebaktian ada tepuk tangan, tidak setuju mengundang pengkhotbah di luar pendeta HKBP atau anggota PGI. Ya kira-kira demikian apa pergumulannya, permasalahannya. Baik Amang, mungkin Amang bisa ceritakan juga dari semua tantangan, semua kesulitan yang dihadapi saat itu, apa motivasi, apa semangat yang dijaga sampai akhirnya bertahan hingga berdirinya ibadah khusus saat itu Amang. Silakan Amang. Ya, kita melakukan kebaktian khusus ini tujuannya kan sudah jelas kita bawa di rapat parhalat kepada jemaat Rawamangun. Sudah pasti kita sadar itu kalau kita melakukan sesuatu yang baru, tantangan akan ada. Tapi tujuan kita tetap bagaimana menyenangkan hati Tuhan melalui kebaktian yang kita lakukan. Sehingga apapun kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Ya memang saya sendiri, saya mengalami karena saya diminta kepada Pendeta Jalongos Manulam Pendera Resort, supaya saya dipabali dari HKBP Rawamangun. Ya, karena melakukan ini. Tapi memang Pendeta Jalongos Patulang seperti saya katakan tadi, dengan sepenuh hati mendukung kita mengatakan tidak akan memban atau pabalikon. Juga terus Pendeta Jalongos terus seperti ditekan ini menutup kebaktian, tapi Amang Pendeta Jalongos Manulam menyatakan dia sebagai pendeta bukan untuk menutup kebaktian, tapi bagaimana memperbanyak kebaktian untuk melayani jemaat. Jadi kita melakukan ini bukan untuk dipuji orang, tapi bagaimana kita sebagai orang percaya, apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik Amang, bisa diceritakan Amang butuh waktu berapa lama sampai akhirnya ibadah khusus saat itu diakui dalam Sinode Godang Amang. Silakan Amang. Lumayan ada kira-kira 1 tahun ya kita berjuang. Karena teman-teman yang menolak kebaktian ini tetap meminta supaya kebaktian ini dihentikan, dan terakhir mereka menyampaikan menerima kalau kebaktian ini disetujui di Sinode Godang HKBP. Kebetulan tahun 2002 ada Sinode Godang HKBP. Baik Amang, untuk selanjutnya bisa Amang ceritakan. Pendeta Dr. J. Hutauruk. Ya, kebetulan teman baik waktu rekonsiliasi saya, terutama bagaimana ini bisa disepakati oleh Sinode Godang, karena persetujuan Sinode Godang bukan hal yang mudah. Tapi waktu saya sampaikan, saya ketemu dengan Amang Eporus, Pendeta Dr. Hutauruk, pergumulan kita di HKBP Rawamangun. Lalu beliau menjawab dengan sangat santai dan lembut. Ada masalahnya Amang Panjaitan. Ya kita acara nanti di Sinode Godang. Kemudian yang tidak tadinya ditambah acara diskusi kelompok di Sinode Godang,
yaitu khusus membicarakan satu mengenai kebaktian khusus. Lalu pada waktu Sinode Godang dibentuk 3 kelompok, salah satu kelompok membicarakan yang khusus. Ya, ketuanya Pendeta Dr. Bonar Luban Tobing. Ya, dapatkan siapa menjadi penulis, ya otomatis saya yang berkepentingan, saya langsung tunjukkan jadi penulis. Waktu ditanyakan juga siapa menjadi perumus, karena saya yang berkepentingan, saya lanjut tunjuk tangan jadi perumus. Akhirnya di dalam kelompok kita sepakati, kita rumuskan perlu ada kebaktian alternatif atau kebaktian khusus di HKBP untuk gereja yang membutuhkannya. Jadi Sinode Godang yang dilakukan tanggal itu menyepakati disetujui adanya kebaktian khusus, tapi dirubah menjadi kebaktian alternatif di seluruh HKBP. Nah, hasil itu kita bawa langsung ke Jakarta, diserahkan di gereja. Dan waktu di Sinode Godang di Sipoholon, saya minta waktu Amang Eporus Dr. JR Hutauruk untuk bisa khotbah di HKBP Rawamangun. Ingat saya tanggal 12 Oktober. Nah, jadi beliau hadir khotbah. Nah, itulah akhirnya sah kebaktian khusus ada di HKBP. Lalu diikuti oleh beberapa gereja, kalau nggak salah Sudirman, Menteng apa itu yang Pendeta JR Hutauruk jadi khotbah di kita. Kemudian siswa yang tidak setuju langsung protes, tapi beliau menyatakan, menjawab dengan sangat baik, sangat nggak ada salahnya tepuk tangan, kan nggak dilarang di Alkitab, harus mengikuti Alkitab. Gitu. Ya demikian jadinya. Baik Amang, pertanyaan terakhir Amang. Nah setelah itu kita bebas melakukan kebaktian, ya. Oke, maaf, silakan dilanjutkan Amang. Ya, setelah itu kita sudah bebas melakukan kebaktian karena sudah ada semua tuntutan dari teman-teman kita yang tidak setuju kebaktian khusus sudah kita penuhin. Harus ada keputusan Sinode Godang, sudah kita berikan hasilnya. Lalu mulai itu kita bebas melakukan kebaktian khusus. Cuma tadinya yang untuk mengundang khotbah diserahkan ke kita, ke saya sendiri. Lalu sejak itu ditentukan oleh gereja, ya lebih banyak. Setelah itu saya pengkhotbah lebih banyak dari anggota-anggota PGI, bukan lagi dari gereja-gereja yang lain. Tapi tetap satu ini bisa berjalan karena apalagi ini semangat dan ketaatan dari Sobulung waktu itu yang terus siap mendukung habis gitu ya. Ya itulah Betty, Eva, Wilman, Tio, siapa lagi itu banyak sekali waktu itu yang siap ya seperti pasukan Botrek. Oke Amang, tadi kita udah dengar cerita Amang, sharing Amang tentang proses sampai berdirinya ibadah khusus saat itu. Saya mau satu pertanyaan lagi Amang, pertanyaan terakhir. Bisa Amang ceritakan dampak yang Amang rasakan setelah berdirinya ibadah alternatif atau ibadah khusus saat itu ke diri Amang sendiri dampaknya, kemudian ke jemaat, atau mungkin dampaknya tadi sih sebenarnya Amang udah cerita, mungkin bisa lebih lagi ke gereja lain. Silakan Amang. Ya, saya kan sebagai seorang situa, saya sebagai ketua Dewan Marturia waktu itu, dan terus terang aja dari Dewan Marturia yang mengusulkan inisiatifnya untuk bagaimana ada kebaktian khusus. Dengan adanya kebaktian khusus ini otomatis merupakan suatu sukacita bagi kita, karena dengan demikian kita bisa membawa jemaat kita untuk lebih khusyuk beribadah kepada Tuhan. Gereja anggota-anggota kita yang tadinya bahkan dari anggota gereja yang lain pun
ikut kebaktian di HKBP Rawamangun itu merupakan suatu sukacita diri. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya terus kalau bisa. Gereja HKBP Rawamangun harus terus menjadi garam terang sepanjang umurnya. Jadi bagi kita walaupun ada tantangan itu justru memperkarakan. Kalau nggak ada tantangan, akar nggak kuat. Tapi kalau ada tantangan, kita tetap bertumbuh, berarti akar kita. Baik, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 untuk kebaktian khusus yang dilakukan di HKBP Rawamangun. Kiranya kebaktian khusus ini terus berjalan lebih semarak lagi untuk membawa jemaat HKBP Rawamangun kepada Tuhan Yesus Kristus, membawa jemaat HKBP Rawamangun menjadi garam terang dimanapun mereka berada sebagai pembawa berita dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua pengelola kebaktian khusus HKBP Rawamangun. Amin. Rawamangun. Baik Amang, demikian pertanyaan dari kami, permintaan sharing dari kami. Terima kasih untuk Amang sudah bergabung bersama kami. Kiranya Amang tetap sehat, bahagia, dan Tuhan Yesus selalu memberkati Amang. Terima kasih Amang, sampai ketemu lagi. Terima kasih Amang. Terima kasih. Telah terhubung bersama kita malam ini Amang Sianipar, salah satu perintis dari berdirinya ibadah khusus HKBP Rawamangun. Amang Sianipar terhubung? Bisa dengarkan suara kami Amang? Shalom Amang, selamat malam. Boleh. Halo. Baik Amang, bisa Amang ceritakan Amang bagaimana momen paling berkesan bagi Amang ketika proses berdirinya ibadah khusus HKBP Rawamangun? Silakan Amang. Paling berkesan untuk beberapa kawan yang seiring enak, tapi ada beberapa justru dari pemula, dari yang tidak ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Pro kontra juga lah, setiap ada pembaharuan selalu kita ingat ada pro dan kontra ya. Jangankan dari kita yang sangkatan, tapi penatua-penatua atau orang-orang tua yang tidak setuju ya memang tidak mendukung lah waktu itu. Tapi selalu kita semangat dan kita secara khusus juga berdoa untuk itu dengan ada beberapa kawan-kawan ya. Oke. Baik Amang, dari segala tantangan yang dihadapi saat itu, semangat, motivasi apa yang dijaga sehingga Amang dan teman-teman bertahan supaya ibadah khusus saat itu bisa berdiri? Silakan Amang. Ya bagaimana mau menerangkan itu masa lalu itu ya. Kita sungguh-sungguh mau beribadah. Memang lain daripada yang biasa. Dan setiap ada pembaharuan, ada reaksi pertama apa kan yang baru selalu dapat tantangan. Iya, yang penting kita dengan sungguh-sungguh mau memuji Tuhan ya. Ya, kita arahkan ke situ. Baik Amang. Tahun ini ibadah khusus atau saat ini disebut ibadah pukul 13.00 HKBP Rawamangun menginjak atau mencapai 20 tahun berdirinya ibadah khusus.
Bisa mungkin Amang sampaikan apa harapan Amang untuk ibadah khusus ke depannya, Amang. Silakan Amang. Untuk ibadah khusus, sekalipun saya tidak pernah ikut lagi beribadah karena keadaan kondisi saya, ya kondisi fisik saya tidak mengizinkan untuk mengikuti ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan umum, tapi hati saya itu selalu melimpah ruah rasanya mengingat kebaktian khusus ini. Ya, karena saya lihat, saya rasakan kebaktian khusus selama ini yang kita pakai itu memang untuk membuat hati kita benar-benar sukacita. Ya, harapan kita ya untuk ibadah khusus ini semakin semangat, ya. Ya, dan orang-orang yang memimpin sejak semula, saya berharap sebagai Tuhan akan berharap jangan sampai bosan-bosan, tapi tetap bersemangat untuk melakukan ibadah ini. Amin. Oke? Amang, bisa kami juga minta ucapan selamat ulang tahun dari Amang untuk ibadah khusus atau ibadah pukul 13.00 HKBP Rawamangun, Amang? Silakan Amang, ucapan selamat ulang tahunnya. Ya, memang saya sangat sukacita kalau saya bisa sama-sama saudara-saudara beribadah. Tapi apa mau dikata, kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan untuk turut beribadah sama-sama. Saya mengucapkan berapa tahun? 20 tahun ya. Tuhan memberkati semua pekerja-pekerja yang mengambil bagian di dalam ibadah khusus itu. Tuhan berkati. Inilah kesan saya. Salam kepada kebaktian khusus secara khusus ya. Nanti bilang semangat doa dari kurang-kurangnya. Baik, terima kasih Amang untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk teladan yang sudah Amang berikan kepada kami di usia yang sudah tidak muda lagi, 90 tahun ini. Terima kasih sekali Amang untuk teladannya. Kami bersyukur sekali memiliki Amang sebagai salah satu perintis dalam ibadah khusus HKBP Rawamangun. Kiranya Amang selalu bahagia, semakin sehat. Tuhan Yesus memberkati Amang. Sampai ketemu. Mendengarkan cerita perjalanan berdirinya ibadah pukul 13.00 HKBP Rawamangun dari sebagian para perintisnya semakin membuat kita mengerti dan yakin bahwa Tuhan akan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu rata atau langit selalu biru, tapi ia berjanji akan selalu menyertai kita. Marilah kita menjadi anak-anak yang berbuah banyak dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sampai hari itu akhirnya dia memutuskan ikut ibadah. Ya, kalau punya talenta ya jangan disimpan gitu.